Ini kuning nggak? Oke, tak mulai ya. Udah muncul ya recordnya. Masalahnya gemar ya. Dengar nggak? Kurang gede. Suaranya apa jelas apa enggak ya, Rek? Nggak jelas, Mbak. Gak jelas, Nggak Bos. kedengeran. Soalnya volumenya emang segitu ya. Sebentar. Coba ulang dari awal ya. Saya coba tak mulai dari awal. Nggak apa-apa wis ya sambil tak jelasin. Jadi sebelum melakukan pekerjaan kita harus membersihkan terlebih dahulu area kerja kita dengan menggunakan alkohol. Mbak Dila, Ya, mungkin bisa di-share link buat YouTube-nya gitu Mbak, biar kita dari sini lihat gitu, jadi kedengeran suaranya. Terus nanti Mbak Dila jelasin gitu. Aku akan jelasin nanti. Dikasih waktu buat nonton apa gimana gitu Mbak? Ini nggak jelas banget kan? ini nggak jelas suaranya banget nggak ada, emangnya. tah? Emang Nggak ada suaranya. soalnya di sini kedengeran full. Mungkin di ininya, di share screen-nya waktu awal-awal kan tuh kan ada pilihan share audio komputer, mungkin nggak dicentang. Share audio. Mbak Dila dimatikan dulu share screen-nya, habis itu share screen lagi. Nanti pas keluar kotak share screen itu di bawah itu ada tulisan kotak gitu, share audio komputer atau gimana gitu. Gak ada Tan. Itu. Iya bentar. Kayaknya. Share komputer sound Mbak tulisannya. Sudah. Bentar. Yang pertama kali dilakukan adalah dengar. membersihkan area kerja dulu dengan disemprot alkohol, kemudian dibersihkan dengan tisu. Karena kita akan melakukan prosesnya secara aseptis. Sudah Mbak, Itu bagus yang digunakan suaranya. ada lampu spiritus, korek api. Maaf ya Rek kalau lemot. Prosesnya kaca preparatnya didekatkan, jadi alat dan bahan yang kita perlukan dekatkan dengan kita. Oke, saya mulai. Nah, jadi kita menyiapkan objek gelas, terus cover gelas, terus
jarum ose, Oke. Lampu spiritus, kemudian rak tabung didekatkan dengan kita. Setelah itu nyalakan lampu spiritusnya. Kemudian panaskan ose. Yang kita gunakan adalah ose bermata karena sampel yang akan kita ambil dalam medium cair. Pemanasan dari ose ini harus sampai membara. Ini, seperti ini, membara berwarna pink. Kemudian pada bagian sisi lainnya dipanaskan saja, tidak sampai membara. Kemudian cara membuka dari cotton plug ini menggunakan kelingking. Tabung reaksinya diputar ke arah kita. Kemudian secara cepat langsung kita tarik ke arah api. Kemudian panaskan dulu nanti mulut untuk tabung mengambil reaksinya. itu, Dinginkan ose pada nah nanti untuk mengambil yeastnya itu di dinding-dinding tabung reaksi. bagian tempelkan di dinding atau ditempelkan pada sedikit medium cairnya. Setelah sudah dipastikan dingin baru ambil sampel. Kemudian panaskan kembali mulut tabungnya, tutup dengan cotton plug, letakkan pada rak tabung. Setelah itu Tadi yang udah diambil menggunakan jarum ose itu diletakkan di objek gelas. letakkan sampel pada bagian tengah dari kaca preparat. Kalau dirasa sampelnya kurang, kita bisa mengambil lagi dengan cara yang sama secara aseptis di dalam tabung tadi. Kemudian letakkan lagi di atas kaca preparat. Untuk meletakkan jarum ose sebelum diletakkan kembali di dalam tabung, panaskan dulu baru dimasukkan ke dalam tabung. Di dalam tabung ini isinya adalah alkohol. Setelah diletakkan di atas kaca preparat, kemudian tutup seperti tadi, seperti pada waktu sampel tepung, sama caranya. Kemudian amati dengan menggunakan mikroskop. Sebelum pengamatan, pastikan lampu spiritus selalu dimatikan. Jika tidak digunakan, matikan dulu. Kalau mau menggunakan, nyalakan kembali. Nah, jadi untuk pengamatan yeastnya ini seperti ini aja caranya. Jadi nanti setelah sudah diletakkan, yeastnya diletakkan di objek gelas, terus ditutup dengan cover gelas. Setelah itu diamati menggunakan mikroskop. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang pengamatan yeast. Kalau misal nggak ada, bisa tak lanjutin. Kalau misal nggak ada, tak lanjutin ke pengecatan sel dulu ya. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Nah, jadi untuk pengecatan sel itu caranya hampir sama dengan yang mengamati yeast ini. Cuma untuk yang pengecatan sel itu ditetesin menggunakan metilen blue terlebih dahulu objek gelasnya. Jadi fungsinya metilen blue sendiri itu untuk memberikan warna pada sel mati. Nah, jadi ditetesi dulu menggunakan metilen blue. Setelah itu baru isolat yeastnya itu dimasukkan ke dalam objek gelas tadi yang sudah ditetesi dengan metilen blue. Setelah itu ditutup dengan cover gelas. Dan setelah itu jangan lupa pinggirnya itu dibersihkan menggunakan tisu sampai bersih. Jadi biar tidak kelebihan larutan kayak gitu.
Mungkin ada yang ditanyakan dari yang sudah saya jelaskan barusan. Kalau misal nggak ada, lanjut ke yang pewarnaan sel ya, pengecatan spora. Iya, Mbak. Nah, jadi kan pertama ditetesi menggunakan kristal violet ya. Nah, fungsinya kristal violet ini tuh merupakan pewarna utama dan itu memberikan warna untuk mikroorganisme yang digunakan. Jadi sebagai pewarna utama. Dan setelah itu dibilas menggunakan aquades. Nah, setelah itu ditetesi menggunakan larutan lugol. Jadi lugol ini tuh untuk memperkuat pengikatan warna
yang digunakan oleh bakteri ini sendiri. Nah, setelah itu diteteskan menggunakan alkohol. Nah, alkohol ini tuh untuk melunturkan kelebihan zat warna pada sel bakteri. Jadi kan tadi udah ditetesin sama kristal violet dan lugol. Nah, alkohol ini untuk membilas dan melunturkan kelebihan zat warna yang sudah dilakukan. Dan setiap perlakuan larutan itu selalu dialiri dengan aquades. Nah, tadi kan sudah terakhir ditetesin oleh safranin ya. Nah, safranin ini tuh untuk mewarnai kembali sel-sel yang sudah hilang dari pewarna utama tadi. Nah, setelah itu baru dikeringkan. Nah, ini kan dikeringkan sama slide dryer ya. Nah, kalau misal kita nggak usah pakai slide dryer itu juga bisa, hanya didiamkan. Nanti bakalan kering. Setelah itu baru diamatin menggunakan mikroskop. Nah, jadi ini untuk pengecatan pora. Jadi di setiap pemberian regen atau pewarna itu kan selalu diberikan pembilasan, selalu diberikan aliran aquades itu untuk mengurangi kelebihan setiap zat warna yang sudah diberikan. Gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, menjawab pertanyaan Siska ya. Tadi kan di praktikum tadi ada diberikan minyak imersi. Nah, untuk praktikum kita sendiri itu nggak usah menggunakan minyak imersi. Kenapa kok nggak menggunakan? Sebenarnya minyak imersi itu cuma untuk memperjelas objek yang diamati gitu aja. Jadi biar lebih jelas aja gitu. Mbak, Gimana? mau tanya. Iya. Tadi kan setelah dibilas dikasih lugol. Nah, itu kan lugolnya katanya untuk memperkuat pengikatan warna. Nah, itu kenapa setelah dibilas dikasihnya? Gimana?
Tadi kan setelah dibilas, kan tadi dibilas kan, nah terus habis dibilas dikasih lugol. Itu kenapa Iya. dikasih lugolnya setelah dibilas? Oh iya ya. Sebentar ya, dilemot anjir. Dilemot. Sebentar ya, tadi yang tanya siapa? Lola, Mbak. Oh iya. Nah, jadi kan tadi kan pertama ditetesi apa kristal violet, setelah itu dibilas. Nah, setelah itu kan diberi lugol. Nah, untuk diberi lugolnya itu kenapa biar apa itu biar kelihatan bahannya itu biar kelihatan gitu. Paham nggak? Tapi berarti dibilas dulu gitu baru dikasih Iya, lugol. jadi setiap pemberian regen itu selalu dibilas menggunakan aquades kan setiap regen tadi kan ada fungsinya masing-masing yang sudah tak jelasin tadi. Gimana Lola? Iya deh, Mbak. Ya, udah. Makasih. Ya jadi pokoknya dari chat pertama itu diamati dulu, setelah itu dibilas ya biar mengetahui gitu medianya itu keadaannya itu gimana gitu. Jadi biar mengetahui setiap perkembangan media yang udah diberi regen itu tuh gimana keadaannya. Jadi kan nanti ini fungsinya pewarnaan ini di akhir itu biar mengetahui memasuki gram negatif atau gram positif gitu. Jadi kalau misal di akhir yang diamati itu maaf kemute. Jadi nanti itu biar mengetahui gram negatif atau gram positifnya. Nanti jika misal warnanya itu merah, berarti itu termasuk gram negatif. Jika nanti waktu diamati warnanya biru itu termasuk gram negatif. Oh, kalau biru atau ungu itu tergolong gram positif. Nah, kalau misal warnanya itu merah waktu diamati menggunakan mikroskop, itu masuk gram negatif. Gitu. Lemot, sumpah lemot.
mau jawab pertanyaan dari Evi ya. Ini pada spora, cuma caranya itu sama. Caranya itu sama aja. Tapi yang kita gunakan itu menggunakan pengamatan pada spora. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misal nggak ada yang ditanyakan, aku masih mau lanjut ke yang pengamatan menggunakan makroskopis sama mikroskopis yang dari Aspergillus, Penicillium, sama Rhizopus. Sebentar ya, lemot. Nah, jadi kan yang di tabel pengamatan itu kan ada makroskopis, mikroskopis, terus morfologis, ada yeast, pengecatan sel, sama pengecatan spora. Nah, untuk makroskopis, kalau misal praktikum offline itu udah disediain medianya di cawan Petri kayak gini. Nah, jadi kita tinggal mengamati secara kasat mata. Misal nanti itu diamati warnanya, warna depannya apa, warna belakangnya apa, terus warna tepinya warna apa. Nah, kayak gitu. Kan di tabel pengamatan kan ada parameter foto pengamatan sama foto literatur. Jadi nanti itu kalian bisa ngambil foto pengamatannya lewat PowerPoint yang udah tak berikan ini, nanti tak share. Setelah itu bisa ngambil dari PPT ini. Nah, untuk parameternya itu tuh menjelaskan warna-warna pada setiap media Aspergillus, Penicillium, dan Rhizopus. Jadi misal ya yang Aspergillus itu atasnya berwarna hitam, terus berserabut. Setelah itu untuk tepinya ini berwarna putih dan bawahnya itu berwarna abu-abu. Terus untuk Penicillium itu atasnya berwarna abu-abu keputihan, terus bawahnya berwarna kuning pucat. Setelah itu tepinya berwarna putih. Terus untuk Rhizopus itu atasnya berwarna abu-abu keputihan, setelah itu berserabut, bawahnya berwarna putih abu-abu, dan tapi lingkarannya itu berwarna coklat ke hitam-hitaman. Nah, jadi nanti parameternya itu dimasukin kayak gitu. Nah, ini yang mikroskopis. Karena ini enggak praktikum offline, jadi juga foto mikroskopnya tak dapat apa bisa didapetin dari PPT-nya aku ini. Nah, nanti kalian di gambar pengamatannya nanti gambar sendiri kan ini udah tak kasih ini ya foto mikroskopnya. Nah, untuk gambar pengamatannya nanti kalian gambar sendiri. Jadi digambar sesuai yang udah didapetin ini. Nah, nanti di setiap bagian ini tuh dimasukkan misal ya yang di ini Aspergillus, ini Penicillium, ini Rhizopus. Nah, untuk bagian-bagiannya ini kan ada yang di sebelah sini yang tak lingkari ini itu Conidium. Terus kalau yang ini adalah Conidium. Terus yang di pinggir-pinggirnya ini adalah Conidia. Jadi Conidia ini emang letaknya di paling atas sendiri. Terus yang nomor 4 ini itu adalah Conidiophore. Nah, Conidiophore ini cabang hifa yang tegak membesar. Jadi itu akan memunculkan vesikel yang
vesikel ini ada di cabang yang ini. Nah, terus untuk penicillium itu cuma ada bagian conidia dan conidium. Jadi bentuknya conidium dan conidia ini berbentuk seperti rantai panjang yang warna hitam ini. Nah, terus untuk rhizopusnya, rhizopus itu ada stolon, rhizoid, sama sporangiofor. Nah, jadi stolon ini ada di sebelah sini. Jadi stolon ini tuh hifa yang menjajar di antara sporangiofor. Nah, sporangiofornya itu ada di cabang yang ini. Jadi ujungnya itu mengembung bulat seperti ini. Nah, untuk rhizoid sendiri, rhizoid ini ada di sebelah sini, jadi kayak menyerupai akar gitu nanti. Jadi kan ini pasti di mikroskop itu emang kurang jelas ya. Nah, jadi akarnya itu ada di sebelah kiri sini, nanti itu berbentuk akar gitu. Itu namanya rhizoid. Nah, mungkin itu yang bisa tak jelasin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, ada pertanyaan dari Kiki ya. Untuk laporannya sesuai modul apa video? Sesuai modul, ini udah sesuai sih yang tak jelasin di video ini. Jadi sesuai modul nanti ada yang tak jelasin tadi, ada makroskopis, mikroskopis, yeast, terus pengecatan sel dan pengecatan spora. Jadi nanti untuk yang tabel pengamatan yang ada foto literatur, kalian bisa cari di internet, nanti bisa dimasukkan di tabel, bisa ditempel atau di-scan nggak apa-apa, cuma semuanya tetap harus tulis tangan. Mbak, mau nanya, Mbak. Iya. Itu maksudnya digambar sendiri tuh gambar tangan apa Iya, gimana? gambar tangan. Jadi yang udah ada di sini itu tuh digambar ulang menggunakan menggunakan tangan. Oke, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Nanti untuk skema kerjanya nggak apa, ikutin yang di modul aja. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Belum. Mbak, saya ingin bertanya. Tadi kan ada tentang pengecatan sel sama pengecatan spora. Kalau semua pengecatan sel itu yang seperti di video, kalau pengecatan spora seperti yang di modul, apa seperti itu, Mbak? Gimana yang pengecatan sel? Kan apa di skema kan ada pengecatan sel sama pengecatan spora. Nah, untuk pengecatan sel sama spora itu sama ataukah beda gitu, Mbak? Beda. Jadi untuk yang pengecatan sel itu yang skemanya ada di modul itu. Yang skema kerja itu menjelasin pengecatan sel menggunakan methylene blue. Nah, untuk pengecatan spora emang nggak dicantumin di modul. Jadi tadi itu tak jelasin yang video yang terakhir yang pakai Lugol, terus kristal violet, asam alkohol, sama apa tadi yang terakhir lupa. Iya, sama itu. Sama safranin. Apa sudah jelas? Itu ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Vivi. Sebentar.
Iya, nanti linknya bakalan tak share lagi ya, biar nanti lebih jelas. Oh iya, barusan aku kan ngelihat yang di modul. Tadi aku salah lihat modul satunya. Jadi itu emang ada yang di modul kan ada yeast sama spora. Ya jadi ya sesuai yang ada di situ kan, yang yeast tadi yang udah tak jelasin yang menggunakan methylene blue, terus yang spora yang tadi tak jelasin menggunakan kristal violet, safranin, yang itu. Jadi nanti skema kerjanya ngikutin yang ada di modul aja. Ya Mbak, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oh, literaturnya tetap 5 tahun terakhir ya. 3 jurnal, 2 buku. Mbak Dila, mohon maaf. Ya. Untuk jurnal, misalkan terbatas, soalnya tadi kita nanya ke Bu Fitri, katanya nggak apa-apa, Mbak, di jurnalnya itu mungkin di bawah dari 5 tahun juga nggak apa-apa. Lebih dari 5 tahun maksudnya. Ya, tadi ada yang tanya ke saya, karena mungkin 5 tahun terakhir ini agak sulit ya, soalnya 5 tahun terakhir ini penelitiannya itu advance sekali gitu ya. Kalau kita ini kan masih dasar ya, praktikumnya. Jadi mungkin untuk asisten kayaknya nggak apa-apa deh, paling nggak 10 tahun gitu. Masih tergolong baru kok 10 tahun ini. Ya Mbak Dila mungkin. Iya, Bu Putri, nanti teman-teman menggunakan 10 tahun terakhir ya, Bu. Iya, saya sampaikan juga ke teman-teman asisten. Iya, baik Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mbak, untuk format laporannya itu tetap yang sesuai pada saat Zoom kemarin atau sesuaikan modul? Kalau semua disesuaikan modul kan di sini prosedurnya masuk 4.3 gitu, Mbak. Apa gimana, Mbak? Iya, sesuaikan sama yang format udah diberikan di pertemuan pertama kemarin. Kan karena yang di modul ini kan pakai dasar teori, kan kita kan nggak pakai dasar teori ya. Di sini skema. Sebentar tak buka format laporannya. Format. Iya, disesuaikan sama modul aja. Disesuaikan sama itu apa? Ya Allah, salah ngomong. Disesuaikan sama format yang udah dikasih kemarin kan udah ada PDF-nya ya. Sesuaikan sama itu aja. Oh iya, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mbak tanya. Iya. Berarti di bab 2 ini tetap nggak ada tinjauan pustaka ya? Iya, nggak ada. Ya, terima kasih Mbak. Semua modul nggak ada tinjauan pustaka. Nanti di pembahasan itu yang mendetailkan semuanya, dijelasin semuanya gitu.
Ya mungkin ada lagi. Mbak mau nanya, apa yang tabel pengamatan itu formatnya gimana tadi, Mbak? Ya yang sesuai di modul itu, kan yang di tabel pengamatan, satu ada pengamatan morfologi jamur menggunakan makroskopis. Jadi yang PPT yang di awal tadi, terus pengamatan morfologi jamur menggunakan mikroskopis, itu yang ini tadi. Setelah itu yang ketiga pengayatan sel yeast, itu yeast, gambar pengamatan, terus pakai gambar literatur foto pengamatan. Nah, nanti gambar literaturnya bisa cari di internet. Terus pengecatan sel, itu ada gambar pengamatan, gambar literatur sama foto pengamatan. Nanti sama gambar pengamatannya itu digambar sendiri ya, gitu. Nah, untuk yang yeast itu nggak usah pakai foto pengamatan karena kan kita nggak ngamati ya. Terus di laporanku dulu itu juga nggak ada yang foto pengamatan. Jadi untuk yang tabel yang yeast pengecatan sel sama pengecatan spora itu cuma dari gambar pengamatan sama gambar literatur. Jadi misal dari gambar literatur kan udah didapatin tuh gambarnya. Nah, nanti di gambar pengamatan digambar sendiri pakai tangan gitu. Apa jelas? Ini kan yang dibuka Mbak Dila kan yang mikroskopik ya. Berarti Iya. itu tiga-tiganya digambar pakai Iya. tangan tuh. Oke. Yaudah, Iya jelas, kan Mbak. ada Aspergillus, Penicillium sama Rhizopus. Oh iya deh, iya. Makasih Mbak. Iya, iya. Mungkin ada lagi. Itu gambarnya itu gambar untuk jamur saja ya Mbak? Yang yeast-nya tidak perlu berarti? Perlu digambar juga. Jadi nanti kan itu ada gambar literatur sama gambar pengamatan ya. Yang yeast, pengecatan sel sama pengecatan spora. Nah, nanti setelah kalian dapat gambar literatur, nah itu digambar ulang di tabel yang gambar pengamatan gitu, di gambar manual. Oh iya Mbak, terima kasih. Ya. Iya, mungkin ada lagi. Mungkin sementara cukup, Mbak. Nanti kalau ada yang ditanyakan, biar tanya lagi aja. Kalau misal nggak ada yang ditanyakan, berarti dicukupkan sampai di sini apa gimana? Apa barangkali masih ada lagi? Cukup kayaknya, Mbak. Oke, kalau misal udah cukup, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jangan lupa dikerjakan laporannya. Siap, Mbak. Siap. Siap, 86. Nanti kalau misal masih bingung, tinggal PC aja ya. Baik, Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak, permisi mau bertanya. Sallu alaihi.
Iya, Itu untuk laporannya itu ada sistem revisi kah? nggak ada. Nanti tinggal dinilai aja. Oh ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Mbak, untuk apa namanya jenis yeastnya itu sama seperti jamur tiga macam itu. Iya. Oh, kalau misal yang yeast itu Iya kan Mbak, yang yeast. yang yeast itu cuma pakai Saccharomyces. Oh, berarti gambarnya dari Saccharomyces cerevisiae itu aja ya Mbak? Ya, jadi kalau yang yeast itu semuanya cuma satu. Jadi yeast satu, pengecatan sel satu, pengecatan spora satu gitu. Kalau misal yang atas makroskopis sama mikroskopis itu pakai 3, Aspergillus, Penicillium sama Rhizopus. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Sudah ada lagi, Ta? Ya udah kalau misal sudah cukup tak akhiri ya, tak matiin Zoom-nya. Makasih. Sama-sama. Makasih. Makasih Mbak Dila.